Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Abdul Karim selaku pengampu mata kuliah analisa kompleks dan teman-teman XB yang saya cintai, izinkan kelompok 6 untuk memaparkan materi operasi perkalian dan pembagian dalam bentuk kutub polar dari bilangan kompleks. Sebelum pada materi, izinkan saya perkenalkan kelompok saya yang beranggotakan Natasha Arianti, NPM 2021 13500 139, dan Dewi Asma Rohimah, NPM 2021 13500 242. Ada Yolanda Fitriana Putri dengan NPM 2021 13500 261, dan saya Muhammad Ihsan Hafidin, NPM 2020 13500 264. Untuk materi pertama, saya berikan kepada Natasha Arianti. Bentuk kutub atau polar dari bilangan kompleks. Yang pertama ada definisi kompleks. Bilangan kompleks adalah bilangan yang terdiri dari bagian real dan bagian imajiner yang ditulis dalam bentuk Z sama dengan A plus B imajiner, Z sama dengan A plus B imajiner. Di mana A adalah bilangan real dan B adalah koefisien bagian imajiner. Serta I adalah satuan imajiner. Imajiner kuadrat sama dengan minus 1. Untuk kutub atau polar. Dalam koordinat polar, bilangan kompleks Z sama dengan X, Y dinyatakan dalam R dan Theta, yaitu Z sama dengan R, Theta. Misalkan R dan Theta merupakan koordinat polar dari titik X, Y yang berhubungan dengan bilangan kompleks tak nol. Z sama dengan X plus imajiner Y, di mana X sama dengan R cos Theta dan Y sama dengan R sin Theta. Z dapat ditulis dalam bentuk polar melalui gambar sebagai berikut. Bilangan kompleks juga dapat ditulis dalam bentuk kutub atau polar, yaitu Z sama dengan R cos Theta plus I sin Theta, atau Z sama dengan R E pangkat imajiner Theta, di mana R sama dengan akar X kuadrat dan Y kuadrat sama dengan mutlak X plus Y imajiner. Dinamakan modulus dari Z sama dengan X plus Y imajiner. Ditulis mod Z atau mutlak Z, dan Theta dinamakan amplitude atau argumen. Dari Z sama dengan X plus Y imajiner ditulis dengan argumen Z sama dengan arkus tangan Y per X, yaitu menyatakan suatu sudut antara garis OP dan dengan sumbu X positif. Yang dinamakan bentuk kutub bilangan kompleks R dan Theta dinamakan koordinat kutub atau polar. Kadang-kadang banyak sekali untuk menuliskan cis Theta sebagai singkatan dari cos Theta plus I sin Theta. Untuk suatu bilangan kompleks Z tidak sama dengan 0. Terdapat kaitannya hanya dengan suatu bilangan Theta 0 kurang dari sama dengan Theta kurang dari sama dengan 2pi. Tetapi suatu selang lainnya dengan panjang 2pi, seperti misalnya min pi kurang dari sama dengan Theta kurang dari sama dengan pi. Dapat juga digunakan suatu pilihan khusus tentu yang tidak bergantung pada kelanjutannya, dinamakan dengan jangkauan utama. Dan nilai Theta dinamakan nilai utamanya. Bentuk ini dapat dinyatakan argumen Z sama dengan argumen Z plus 2n pi n setiap bilangan bulat dengan menggunakan rumus Euler. Rumus Euler, ingat kembali deret Maclaurin, fx sama dengan sigma batas atasnya starter hingga batas bawahnya n sama dengan 0. An buka kurung x min x0 tutup kurung pangkat n dengan an sama dengan f pangkat n dikali x0 per n faktorial, menyebabkan fx sama dengan pangkat x sama dengan 1 ditambah x pangkat 3 per 2 faktorial ditambah x pangkat 3 per 3 faktorial ditambah dan lain seterusnya. Misalkan x sama dengan imajiner x. Pangkat imajiner x sama dengan buka kurung 1 dikurang x pangkat 2 per 2 faktorial ditambah x pangkat 4 per 4 faktorial dikurang x pangkat 6 per 6 faktorial ditambah sebagainya. Tutup kurung ditambah i buka kurung x dikurang x pangkat 3 per 3 faktorial ditambah x pangkat 5 per 5 faktorial dikurang x pangkat 7 per 7 faktorial ditambah sebagainya. Pangkat imajiner x sama dengan cos x plus i sin x, atau pangkat imajiner theta sama dengan cos theta ditambah i sin theta. Dinamakan rumus Euler. Secara umum kita dapat didefinisikan Z sama dengan R buka kurung cos theta ditambah i sin theta tutup kurung sama dengan RE pangkat imajiner theta. Catatan, rumus Euler dapat Anda buktikan dengan menggunakan deret Maclaurin dengan untuk cos theta, sin theta, dan pangkat imajiner theta. Misalkan R dan Theta merupakan koordinat polar dari titik X, Y yang berhubungan dengan bilangan kompleks tak nol. Z sama dengan X plus imajiner Y, di mana X sama dengan R cos Theta dan Y R sin Theta. Z dapat ditulis dalam bentuk polar melalui yang pertama Z sama dengan R cos Theta plus I sin Theta. Jika Z sama dengan 0, maka koordinat Theta tak terdefinisi. Dalam analisa kompleks, bilangan real tidak pernah negatif dan didefinisikan sebagai panjang dari jari-jari vektor untuk Z, yakni R sama dengan Z. Bilangan real Theta menyatakan sudut yang diukur dalam radian Z, dibuat dengan aksis real positif, di mana Z diinterpretasikan sebagai jari-jari vektor, dan contohnya pada gambar yang ketiga. Oke, dilanjut oleh saya. Di sini di mana dalam kalkulus theta mempunyai nilai yang tak berhingga banyaknya, yaitu merupakan kelipatan bilangan bulat 2pi. Nilainya ini dapat ditentukan dari persamaan tan theta sama dengan y per x, di mana kuadran memuat titik yang berhubungan dengan z. Harus diperhatikan, setiap nilai dari theta disebut argumen dari z, dan himpunan semua nilainya dinotasikan dengan argumen z, di mana nilai utama dari argumen z ini dinyatakan dengan argumen z adalah nilai tunggal m, sehingga min pi lebih besar dari m, lebih besar sama dengan pi. Sebagai catatan bahwa 2 dikali argumen z sama dengan argumen z ditambah 2 np. Juga jika z bilangan real negatif, maka argumen z mempunyai nilai pi bukan min pi. Next slide-nya. Oke, lanjut. Di sini ada contoh 1 di mana nyatakan bilangan kompleks z sama dengan akar 3 ditambah i dalam bentuk polar dan bentuk eksponen. Nah, dijawab dari masalah di atas, kita mempunyai z sama dengan akar 3 tambah ini, r sama dengan akar 3 ditambah 1 sama dengan 2, dan tan theta sama dengan 1 per 3. Karena z di kuadran pertama, maka dipilih theta sama dengan, sehingga didapat bentuk polar, di mana z sama dengan 2 cos pi per 6 ditambah i sin pi per 6, dan bentuk eksponennya adalah z sama dengan 2e pi per 6. Next slide-nya. Nah, di sini ada contoh keduanya, di mana nyatakan bilangan kompleks z berikut dalam bentuk polar dan bentuk eksponen. Contohnya kita selesaikan yang A aja. Yang A itu di mana 2 akar 3 ditambah 2i. Nah, kita langsung jawab di mana z sama dengan, kita jawabnya dengan z sama dengan 2 akar 3 ditambah 2i.
kita mencari R-nya itu sama dengan akar 12 ditambah 4 sama dengan 4, dan tan theta sama dengan 2/2 akar 3, dimana sama dengan lagi 1, kita sedangkan lagi dimana 1/3 akar 3, karena Z itu di kuadran pertama, maka dipilih theta sama dengan pi/6, sehingga didapat bentuk polarnya, dimana Z sama dengan 4 cos pi/6 ditambah i sin pi/6, dan bentuk eksponennya adalah Z sama dengan 4e pi/6. Kita coba contoh ke yang B-nya, dimana di sini ada akar 2 minus atau dikurang akar 6i. Kita jawab di sini ada dengan cara ditulis dulu soalnya, di mana Z sama dengan akar 2 dikurang akar 6i, lalu mencari R-nya, di mana R sama dengan akar 2 ditambah 6 sama dengan 2 akar 2, dan mencari tan-nya yaitu tan theta sama dengan min akar 6 per akar 2 sama dengan min akar 3. Karena Z di kuadran 4, maka dipilih tetanya adalah 5pi/3 atau pi sama dengan atau theta sama dengan min pi/3, sehingga didapat bentuk keluarnya yaitu Z sama dengan 2 akar 2 cos dalam kurung cos 5pi/3 ditambah 1 sin 5pi/3, dan bentuk eksponennya adalah Z sama dengan 2 akar 2e 5pi/3, atau bisa juga Z sama dengan 2 akar 2 dalam kurung cos min pi/3 ditambah i sin min pi/3, atau bisa juga Z sama dengan 2 akar 2 dalam kurung cos min pi/3 min i sin pi/3 sama dengan 2 akar 2e min 5pi min pi/3. Kita lanjut yang ke C-nya, mungkin di mana di sini C-nya itu min 3 ditambah 3i. Kita tulis lagi Z sama dengan min 3 ditambah 3i. Kita mencari R di mana R sama dengan 9 ditambah 9. Akar 9 ditambah akar 9 sama dengan 3 akar 2, dan tan theta sama dengan 3/min 3 sama dengan min 1. Karena Z di kuadran 2, maka dipilih Z-nya itu sama dengan 3pi/4, sehingga didapat bentuk polar Z sama dengan 3 akar 2 dalam kurung cos 3pi/4 min i sin 3pi/4. Bentuk eksponennya itu Z sama dengan 3 akar 2e 3pi/4. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu operasi perkalian bilangan kompleks dalam bentuk kutub teori perkalian, di mana untuk mengalihkan dua bilangan kompleks dalam bentuk kutub Z1 sama dengan R1e pangkat i theta dan Z2 sama dengan R2e pangkat i theta, rumus perkaliannya adalah Z1 dikali Z2 sama dengan R1 R2e pangkat i. Oke, lanjut ke materi selanjutnya. Di sini ada operasi perkalian bilangan kompleks dalam bentuk kutub teori perkalian, di mana untuk mengalihkan dua bilangan kompleks dalam bentuk kutub Z1 sama dengan R1e pangkat i theta dan Z2 sama dengan R2e pangkat i theta, rumus perkaliannya adalah Z1 dikali Z2 sama dengan R1 R2 pangkat i dalam kurung theta 1 ditambah theta 2, di mana penjelasannya modulus hasil perkalian adalah hasil kali dari modulus kedua bilangan kompleks, yaitu R1 R2 R underscore 1R underscore 2R 1R 2. Nah, argumen hasil perkaliannya adalah jumlah dari argumen kedua bilangan kompleks, yaitu theta 1 ditambah theta 2. Contohnya nih, misalkan maka perkalian Z1 kali Z2 adalah, di mana Z1 sama dengan 3e i pi/4, Z2-nya sama dengan 2e i pi/3. Langsung kita hitung, di mana Z1 kita kalikan dengan Z2 sama dengan 3 dikali 2e pangkat i dalam kurung pi/3 ditambah pi/4 sama dengan kita jumlah, yaitu 6e pangkat i 7 pi/12. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jika Z1 sama dengan X1 tambah Y1 sama dengan R1 dikalikan cos theta 1 tambah I sin theta 1, dan Z2 sama dengan X2 tambah Y2 sama dengan R2 dikalikan cos theta 2 tambah I sin theta 2, kita dapat menunjukkan bahwa Z1 kali Z2 sama dengan R1 kali cos theta 1 tambah I sin theta 1 kali R2 kali cos theta 2 tambah I sin theta 2. Setelah dioperasikan, didapatkan bahwa Z1 kali Z2 sama dengan R1 kali R2 kali E dipangkatkan I dikalikan theta 1 tambah theta 2. Operasi pembagian bilangan kompleks dalam bentuk kutub. Teori pembagian. Untuk membagi dua bilangan kompleks dalam bentuk kutub, Z1 sama dengan R1 kali E pangkat I theta 1 dan Z2 sama dengan R2 kali E pangkat I theta 2. Rumus pembagian adalah Z1 per Z2 sama dengan R1 per R2 kali E pangkat I dikalikan theta 1 kurang theta 2. Untuk penjelasannya, yaitu modulus hasil pembagian adalah hasil bagi dari modulus kedua bilangan kompleks, yaitu R1 per R2. Argumen hasil pembagian adalah selisih antara argumen kedua bilangan kompleks, yaitu theta 1 kurang theta 2. Contoh soal pembagian. Misalkan Z1 sama dengan 5E pangkat I pi/2. Z2 sama dengan 2 kali E pangkat I pi/6. Maka pembagian Z1 per Z2 adalah Z1 per Z2 sama dengan 5/2 kali E pangkat I dikalikan pi/2 kurang pi/6 sama dengan 5/2 kali E di 5/2 kali E pangkat pi/3. Jika Z1 sama dengan X1 tambah Y1 sama dengan R1 dikalikan cos theta tambah I sin theta 1, dan Z2 sama dengan X2 tambah Y2 sama dengan R2 dikalikan cos theta tambah I sin theta 2, kita dapat menunjukkan bahwa dalam penyelesaiannya yaitu Z1 per Z2 sama dengan R1 dikalikan cos theta 1 tambah I sin theta 1 per R2 dikalikan cos theta 2 tambah I sin theta 2. Setelah dioperasikan, didapatkan bahwa Z1 per Z2 sama dengan R1 per R2 kali E pangkat I dikalikan theta 1 kurang theta 2. Contoh berikutnya, diberikan dua buah bilangan kompleks Z1 sama dengan 2 tambah 2 akar 3i dan Z2 sama dengan min 3i. Hitunglah Z1 kali Z2 dan Z1 per Z2 dengan gunakan bentuk polar atau kutub. Oke, penyelesaiannya. Z1 sama dengan 2 tambah 2 akar 3i, maka berubah menjadi 4 dikalikan cos pi/3 tambah I sin pi/3. Sedangkan yang Z2-nya sama dengan min 3i menjadi 3 dikalikan cos 3pi/2 tambah I sin 3pi/2. Untuk menjawab yang A, yaitu Z1 kali Z2, tinggal kita masukkan saja. Untuk nilai Z1-nya yaitu 4 dikalikan cos pi/3 tambah I sin pi/3. Kemudian Z2-nya yaitu 3 dikalikan cos 3pi/2 tambah I sin 3pi/2. Setelah dioperasikan dari itu,
kita mendapatkan hasil bahwa Z1 kali Z2 sama dengan 6 akar 3 kurang 6. Kemudian yang B-nya yaitu Z1 per Z2 sama seperti yang perkalian di atas, tinggal kita masukkan saja Z1 dan Z2-nya. Dimana Z1 yaitu 4 dikalikan cos pi per 3 tambah I sin pi per 3 per 3 dikalikan cos 3 pi per 2 tambah I sin 3 pi per 2. Setelah dihitung, didapatkan hasil Z1 per Z2 sama dengan min 2 akar 3 per 2 tambah 2 per 3I. Kemudian latihan soal selanjutnya diberikan Z1 sama dengan R1 cis theta dan Z2 sama dengan R2 cis theta 2. Tentukan Z1 kali Z2. Untuk penyelesaiannya yaitu kita masukkan saja untuk Z1-nya yaitu R1 cis theta 1 dikalikan Z2-nya yaitu R2 cis theta 2. Setelah dihitung, kita mendapatkan hasil bahwa Z1 kali Z2 sama dengan R1 R2 kali cis dikalikan theta 1 tambah theta 2. Untuk penyelesaian bagian B, yaitu Z1 per Z2 sama dengan R1 cis theta 1 per R2 cis theta 2. Z1 per Z2 sama dengan R1 dalam kurung cos theta 1 ditambah I sin theta 1 tutup kurung per R2 dalam kurung cos theta 2 ditambah I sin theta 2 tutup kurung. Z1 per Z2 sama dengan R1 per R2 buka kurung cos theta 1 ditambah I sin theta 1 per cos theta 2 ditambah I sin theta 2 dikalikan dengan cos theta 2 ditambah I sin theta 2 per cos theta 2 ditambah I sin theta 2. Setelah dioperasikan maka hasilnya didapat Z1 per Z2 sama dengan R1 per R2 cis dalam kurung theta 1 dikurangi theta 2. Untuk soal berikutnya diberikan Z1 sama dengan 8 cis dikali 60 derajat dan Z2 sama dengan 2 cis dikali 30 derajat. Tentukan A Z1 dikali Z2, B Z1 per Z2. Penyelesaian untuk bagian A. Z1 dikali Z2 sama dengan 8 cis dikali 60 derajat dikalikan 2 cis dikali 30 derajat. Z1 dikali Z2 sama dengan 16 cis dalam kurung 60 derajat ditambah 30 derajat. Z1 dikali Z2 sama dengan 16 cis dikalikan dengan 90 derajat. Z1 dikali Z2 sama dengan 16 dalam kurung cos 90 derajat ditambah I sin 90 derajat. Z1 dikali Z2 sama dengan 16 dalam kurung 0 ditambah I dikali 1. Maka didapat Z1 dikali Z2 sama dengan 16I. Untuk penyelesaian bagian B, Z1 per Z2 sama dengan 8 cis dikali 60 derajat per 2 cis dikali 30 derajat. Z1 per Z2 sama dengan 4 cis dalam kurung 60 derajat dikurangi 30 derajat. Z1 per Z2 sama dengan 4 cis dikalikan 30 derajat. Z1 per Z2 sama dengan 4 dalam kurung cos 30 derajat ditambah I sin 30 derajat. Z1 per Z2 sama dengan 4 dikalikan dalam kurung setengah akar 3 ditambah I dikali setengah. Maka didapat Z1 per Z2 sama dengan 2 akar 3 ditambah 2I. Berikutnya ada rangkuman, yaitu bilangan kompleks dalam bentuk polar mempermudah operasi perkalian dan pembagian. Soal perkalian, kalikan modulus dan jumlahkan argumen. Soal pembagian, bagi modulus dan kurangkan argumen. Kesimpulan, dalam operasi perkalian dan pembagian bilangan kompleks dalam bentuk kutub, yaitu modulus hasil operasi adalah perkalian atau pembagian dari modulus-modulus bilangan kompleks yang terlibat. Dan argumen hasil operasi adalah penjumlahan atau pengurangan dari argumen-argumen bilangan kompleks yang terlibat. Menulis bilangan kompleks dalam bentuk kutub sangat membantu dalam melakukan operasi seperti perkalian dan pembagian karena lebih sederhana dan tidak memerlukan konversi ke bentuk kartesian. Demikian pemaparan dari kelompok 6. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.